Selamat kembali di R Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-519. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-519 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham Pegas, SMDR, PTBA, ADMR, Adaro, dan saham PNBS. Namun sebelum memulai untuk mereview ke-6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana ISG hari ini tutup melemah 0,6% di level 7.007 dengan total transaksi hari ini 16,5 triliun, ada 153 saham bergerak naik, 391 saham bergerak turun, dan ada 137 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita perhatikan hari ini, data net foreign tercatat hari ini ada net foreign sell di seluruh market senilai 790 miliar rupiah. Ini cukup besar dan teman-teman harus lebih waspada akan penurunan atau pelemahan dari indeks harga saham gabungan kita. Sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke 6 saham ini juga, kita akan coba melihat chart dulu dari indeks kita. Dimana kalau kita menggunakan bantuan dari sistem Joran Fest, kita tinggal ketik JCSN Composite, kemudian nanti akan langsung menampilkan chart dari indeks kita, dan nanti kita akan coba analisa kira-kira pelemahan indeks kita akan sejauh mana lagi. Ini merupakan Composite atau ISG kita, di mana ISG tentu setelah dia rally cukup baik di beberapa periode sebelumnya, kemudian setelah itu dia dibanting beberapa hari. Kemudian sekarang dia mencoba naik lagi, namun sayang masih kepentok RPK atau resist di 7291 dan itu tidak mampu ditembus, kemudian akhirnya dia koreksi. Saat ini indeks tertahan di level 6954. Kalau memang masih bertahan di atas level tersebut, maka indeks masih aman-aman saja dan berpeluang kembali menguji 7291. Tapi ketika jebol di bawah 72, di bawah level 6954 di SSR2, maka ada peluang besar buat Composite untuk terus melanjutkan penurunan ke level 6510, yang mana itu merupakan level SPK atau support paling kuat dari Composite saat ini. Kita langsung masuk ke saham pertama, yaitu saham Pegas. Di mana saham perusahaan gas negara dalam perdagangan hari ini ditutup melemah tipis 0,87% di level 1715. Pegas naik cukup kencang dari 1335 menuju sampai ke level sekitaran 1700 bahkan 1800. Namun setelah itu dia kemudian ada gap di sana. Setelah itu gapnya berhasil ditutupi hari ini. Dan tentu dia masih ketahan di satu level, yaitu SSR 1 di 1720. Dan ini kalau dia tidak bisa naik di atas 1720, maka tentu rawan buat Pegas untuk bisa koreksi menuju ke 1540. Strategi trading terbaik buat teman-teman adalah lebih bagus menunggu dia breakout dari 1720 dengan target ke 1800, atau coba menunggu di sekitaran level support kuat saat ini di 1540. Dari panel trend masih warna kuning, itu artinya ada tanda-tanda yang masih baik. Kemudian dari Bander Flow di sini masih ada warna hijau, walaupun putihnya juga ada tapi hijaunya lebih banyak, tentu ini artinya masih ada juga yang distribusi. Kemudian dari sisi foreign flow di sini masih ada net buy foreign, namun semuanya lebih cenderung ke haki atau hajar kiri. Dan kalau dari RSI Divergent di sini kelihatan dia sedang menukik ke bawah menuju ke level RSI Divergent 50, dan tentu ini masih belum menarik. Jadi dari sekian indikator itu mungkin cuman foreign flow, ada net buy, dan panel trend yang masih kuning. Jadi dua itu saja yang membuat bagus, sehingga jauh lebih bagus untuk kita sabar menunggu di sekitaran area level 1540, mungkin bisa menjadi level entry yang terbaik di saham Pegas ini. Selanjutnya kita ada saham SMDR, di mana saham yang mencetak beggar berkali-kali di tahun 2022 ini ditutup melemah 6,57% di level 3130. Wajar sekali SMDR sudah naik cukup tinggi dari level di bawah 500
bisa naik sampai di atas level 3.600, dan tentu itu cuannya sudah luar biasa, dan koreksi saat ini menjadi koreksi yang cukup wajar sekali buat SMDR mengingat kenaikan yang cukup besar tadi. Saat ini SMDR masih ketahan di support kuatnya, di support amannya yaitu di 3020. Selama dia bertahan di atas 3020, tentu SMDR masih sangat-sangat aman dan masih bisa berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikannya lagi. Tapi kalau turun di bawah 3020 itu baru mulai hati-hati karena cenderung akan downtrend dan berpeluang untuk menguji 1775. Kalau kita coba perhatikan Fibonacci retracement SMDR, kita coba melihat kira-kira level golden ratio yang terbaik untuk kita ambil di level berapa, dan di sini kelihatan sekali bahwa 3150 ya, 3150 itu adalah level 38,2% termasuk golden ratio. Kemudian ada di 2867 itu juga golden ratio, dan ada 61,8% di 2580. Jadi 3 level itu harus dijaga betul, kalau tidak maka ada peluang dia turun ke 1775. Dan level pertama 3150 telah jebol. Sekarang dia lagi mau mencoba menguji di sekitar level 2800 sampai dengan 3020. Ini kalau bisa kuat bertahan dan rebound, tentu dia bisa akan terus kembali naik. Artinya penurunannya sehat sekali. Tapi kalau terus turun bahkan jebol lagi di bawah 2580, itu baru jelek karena berpeluang dan berpotensi dia menuju ke 1775. Dari panel trend di sini masih warna merah, tentu ini jelek ya, tidak bagus dari sisi panel trend. Kemudian dari sisi Banter flow ini juga warna merah dan hijau, artinya masih jelek juga. Kemudian dari foreign flow ya, foreign flow ini juga masih ada net buy tapi ada haki di sini ya, lebih banyak haki asingnya. Kemudian dari RSI divergence itu cukup menukik dalam ya, cukup menukik dalam sampai di level 51,31. Dan tentu seperti yang saya bilang kemarin, ada sinyal bearish divergence di sini, dan tentu harus hati-hati. Mungkin kalau teman-teman yang ada di sini bisa sudah TP mungkin ya, nanti kita coba untuk kumpul lagi atau kita koleksi kembali saham SMDR ini. Berikutnya kita punya saham Bukit Asam dengan kode emiten PTBA, di mana dalam perdagangan hari ini PTBA ditutup melemah juga 5,15% di level 3680. PTBA jebol ya, ini setelah open gap down. Sekarang dia jebol lagi di bawah level support di 3860, dan sekarang dia menuju ke level support berikutnya di 3560. Ini kalau ternyata terus jebol maka bahaya buat saham PTBA. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, pastikan betul PTBA harus bisa kuat dan bertahan minimal sama dengan 3560. Kalau memang bisa kuat tentu itu bagus, tapi kalau gagal maka itu rawan sekali buat PTBA. Dilihat dari sisi panel trend di sini warna kuning ya, panel trendnya masih warna kuning. Kemudian Banter flow juga putih, tapi putihnya sudah semakin menipis karena ada tekanan jual, itu warna hijau menguasainya. Dan dari sisi asing juga di sini ada net buy tapi tipis sekali, namun masih terjadi haki ya, asing lebih banyak haki di saham PTBA. Dan RSI divergence juga masih terlihat cenderung untuk menukik ke bawah, dan sudah mulai masuk ke fase-fase oversold ya. Jadi ini kita harus lebih bersabar, kita menunggu sampai PTBA mungkin RSI-nya di bawah 30 tapi sudah mencoba untuk mau naik. Nah, itu kita mungkin mulai coba entry. Tapi di kondisi saat ini tentu indikator masih belum menunjukkan tanda-tanda yang baik untuk kita entry di saham PTBA. Selanjutnya kita ada saham Adaro Mineral dengan kode emiten ADMR, di mana saham grup Adaro ini dalam perdagangan hari Rabu ini juga sama mengalami penurunan yang cukup dalam, minus 6,8%, sepertinya auto rejection bawah, di mana ADMR kalau teman-teman perhatikan dia closing di 1850, dan tentu itu cukup rawan karena dia jebol dari level pentingnya di 2130 dan terus sekarang melanjutkan penurunan. Ada peluang untuk ADMR menuju ke 1500, sehingga teman-teman kalau yang ingin membeli jauh lebih bagus menunggu dia naik lagi di atas 2130 di chart saat ini ya. Dan kalau selama dia masih belum naik, maka lebih baik untuk wait and see terlebih dahulu di saham ADMR.
Kenapa begitu? Karena panel trend juga masih merah, Bander flow-nya juga masih merah, foreign flow juga masih jelek, net sell, kemudian haki, RSI divergence juga masih menukik tajam. Tentu semua indikator dari ADMR saat ini tidak menunjukkan sinyal positif, sehingga lebih bagus untuk kita coba menjauh dulu dari saham ADMR, mungkin call. Nanti ada momentum biar kita coba ambil kembali, karena memang pertama sentimen batu bara, harga komoditasnya mereka itu juga memang lagi naik turun, tapi efek dari kenaikan turun ini juga masih bagus ya. Selama masih di atas $100, tentu bagi saya itu masih bagus untuk sektor call. Tapi kalau turun di bawah $100 baru kita mulai khawatir. Namun dinamika dari chart ini kan selalu naik turun, selalu bergerak naik, kadang turun. Nah, itu kita harus antisipasi betul kira-kira level mana yang bisa kita pakai buat level entry dan level mana yang bisa kita pakai buat kita taking profit. Dan di kondisi saat ini tentu alangkah baiknya kita coba untuk lebih bersabar, kita tunggu untuk wait and see, menanti level-level terbaik untuk bisa kita ambil di saham ADMR. Berikutnya kita ada saham Adaro, di mana saham perusahaan batubara ini, induk dari ADMR ini, ditutup juga melemah 6,75% di level 3040, di mana saham Adaro sendiri juga masih tidak bagus secara indikator. Kalau kita lihat panel trend masih merah, Bander flow juga masih merah, kemudian foreign flow juga masih merah, RSI divergence juga masih menukik ke bawah, dan tentu ini masih belum bagus. Level support terdekat saat ini di 2980, dan kalau jebol maka tentu bahaya buat saham Adaro karena berpeluang untuk terus melanjutkan penurunan. Kira-kira sejauh mana penurunan Adaro, maka kita akan coba cek menggunakan Fibonacci dari Adaro itu sendiri. Nanti kita bisa lihat kira-kira target penurunan berikutnya untuk Adaro. Jika dia tidak mampu bertahan di 2980, maka Adaro akan berpeluang untuk terus melanjutkan penurunan, bisa sampai di bawah itu ya. Kalau kita bisa lihat di sini, kita buka Adaro weekly juga. Nah, di sini kalau secara daily, next adalah kalau dia ternyata turun terus ada di 2980 ya, di level yang tadi, level SPK. Dan kalau ternyata SPK juga jebol, maka berikutnya dia harus turun menguji 2790, bahkan ekstrimnya bisa sampai 2220. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, pastikan betul dia bisa kuat dan bertahan minimal di atas 2980. Jebol di bawah itu lebih bagus teman-teman bersabar, kemudian tunggu lagi di sekitaran area 2780, di 2470 atau di 2220. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham PNBS, di mana saham milik Panin Dubai Syariah Bank ditutup melemah setelah mengalami penguatan dalam beberapa hari terakhir. Dan tentu ini apakah masih bisa berpeluang naik apa tidak, nanti kita akan coba perhatikan. Namun dari indikator panel trendnya masih hijau, artinya masih bagus. Bander flow ini masih putih, walaupun ada pengurangan pembelian tapi masih begitu tinggi dari rata-rata, artinya ini masih bagus dan masih punya potensi untuk bisa terus naik. Kemudian dari foreign flow, walaupun ini ada net sell, kemudian ada haki, tapi sepertinya foreign di PNBS ini tidak terlalu berpengaruh. Lebih dominan dari foreign flow lebih dominan dari Bander flow ketimbang foreign flow. Dan RSI divergence juga di sini menukik ke bawah, dan tentu itu masih belum terlalu bagus juga. Tapi kalau kita mau coba entry, kita coba menggunakan Fibonacci dari saham PNBS. Kira-kira di level mana kita bisa coba ambil dan coba kita entry ya, kita mencari titik retracement dari saham ini. Dan kalau kita perhatikan di sini ada level 80 ya, di mana itu Fibo 50% dan juga ada di 74 di sini. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, maka kalau besok dia turun lagi di bawah 80, coba tunggu di 74 75. Ambil di sana, ada peluang dia akan kembali ke 102. Itu harapan kita. Kemudian batasi SL di bawah 70 atau bisa disesuaikan dengan preferensi resiko masing-masing. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-519 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan
Semoga membantu.